Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmar Ridho Kurniawan, NIM 22 2018 147. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi. Yang pertama adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, aspek perpajakan pada bidang konstruksi. Yang ketiga adalah aspek perpajakan pada perusahaan syariah. Dan yang terakhir adalah tax avoidancy dan tax planning. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah berapa kali diubah? Sudah 4 kali. Berikut penjelasannya. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama adalah pajak kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah menaikkan atau menurunkan tarif pajak atas impor merupakan kebijakan perpajakan dalam fungsi pajak sebagai jawabannya adalah budgeter. Berikut penjelasannya. Budgeter atau fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari pemerintah adalah pembangunan infrastruktur sehingga menimbulkan lapangan pekerjaan baru merupakan fungsi pajak sebagai jawabannya adalah distribusi. Berikut penjelasannya. Fungsi distribusi pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertanyaan keempat adalah tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional merupakan fungsi pajak sebagai jawabannya adalah reguler. Berikut penjelasannya. Fungsi mengatur atau reguler, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak ini bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang terakhir adalah pengaturan laba perusahaan merupakan bagian dari jawabannya adalah tax treaty. Berikut penjelasannya. Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan upaya penghindaran pajak. Menyatakan pada prinsip tax treaty ditunjukkan untuk menentukan alokasi hak pemajakan yang timbul dari suatu transaksi yang terjadi antar negara sumber dan negara domisili. Pengertian dari negara sumber adalah negara tempat sumber penghasilan berasal, sedangkan negara domisili adalah negara tempat wajib pajak berdomisili. Setiap tax treaty mempunyai prinsip-prinsip dasar yang hampir sama sebagai bagian dari konvensi internasional, di mana setiap negara yang terlibat dapat menyusun tax treaty-nya masing-masing berdasarkan model-model perjanjian yang diakui secara internasional. Saat ini terdapat dua model treaty yang sering dijadikan acuan oleh OECD model dan UN model. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses ratifikasi tax treaty tidak melalui persetujuan oleh DPR, tetapi cukup dilakukan dengan penerbitan keputusan presiden yang kemudian diberitahukan kepada DPR. Adapun objek yang tercantum dalam tax treaty pada umumnya terdiri dari 15 jenis penghasilan, yaitu yang pertama adalah penghasilan dari harta tetap atau barang bergerak, yang kedua penghasilan dari usaha, yang ketiga penghasilan dari usaha perkapalan atau angkutan udara, yang keempat dividen, yang kelima bunga, yang keenam royalti, yang ketujuh keuntungan dari penjualan harta,
Yang kedelapan, penghasilan dari pekerjaan bebas. 9, penghasilan dari pekerjaan hubungan kerja. 10, gaji untuk direktur. 11, penghasilan seniman, artis, dan atlet. 12, penghasilan uang pensiun dan jaminan sosial tenaga kerja. 13, penghasilan pejabat pemerintah. 14, penghasilan pelajar dan peserta latihan. Dan yang terakhir adalah penghasilan lain-lain. Mengenai aspek perpajakan dalam bidang konstruksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif guna untuk mencapai kesejahteraan umum. Kewajiban perpajakan jasa konstruksi. Kewajiban perpajakan jasa konstruksi dalam ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 PMK 03 2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi. Penggunaan jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Konstruksi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pekerjaan, pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan konstruksi. Yang pertama adalah pekerjaan konstruksi, merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, serta tata lingkungan. Berikut kelengkapannya. Yang kedua, perencanaan konstruksi adalah jasa yang diberikan oleh orang maupun badan yang dianggap ahli dalam bidang tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan konstruksi merupakan jasa yang dilakukan oleh pribadi maupun badan yang telah dinyatakan sebagai ahli di bidang pelaksanaan konstruksi. Dan yang terakhir adalah pengawasan konstruksi, adalah jasa yang diberikan oleh orang maupun pribadi yang merupakan ahli atau profesional di bidang tersebut. Tarif dan besarnya PPh jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun 2010. Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga 50 miliar. Berdasarkan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peraturan bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai materi aspek perpajakan dalam perusahaan syariah. Pengertian dari bank syariah. Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan definisi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi singkatnya, perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang berdasarkan atas prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum
Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang memiliki kewenangan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Perpajakan kegiatan berbasis syariah berkenan dengan kepentingan perlakuan perpajakan untuk kegiatan usaha berbasis syariah mengalami beberapa perubahan penting pasca perubahan keempat atas Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan perubahan ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selanjutnya, pajak penghasilan pada perusahaan syariah. Dasar hukum untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan atau PPh yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemerintah mengakomodasi aturan pajak penghasilan untuk kegiatan syariah ke dalam pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha perkembangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah. Berikutnya adalah perlakuan perpajakan atas kegiatan perbankan syariah. Sebagai lembaga intermediari keuangan, Bank Syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan seperti prinsip jual beli, murabah, salam istihana, sewa, ijarah, dan ijarah muntahiyah bita malik, dan bagi hasil mudharabah dan musyarakah, serta produk jasa atau fee-based service seperti wakalah, kafala, dan hawala. Dalam subbab ini akan dianalisis perlakuan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas produk-produk perbankan syariah tersebut. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai perlakuan perpajakan atas produk jasa perbankan syariah. Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antar pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, Bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa fee. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 PMK 03/2011 menyatakan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima serta diperoleh perbankan syariah dari kegiatan atau transaksi nasabah penerima fasilitas termasuk bonus bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya yang merupakan objek PPh. Dengan demikian, penghasilan yang dapat diperoleh oleh bank syariah berupa fee akan diakumulasi bersama dengan penghasilan lainnya untuk menghitung PPh badan. Baiklah, materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah tentang tax avoidance dan tax planning. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tax avoidance. Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Menurut Suwandi 2011, penghindaran pajak merupakan rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang, atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Sedangkan menurut Pohan 2013, tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang
dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau gray area yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dari penjelasan mengenai tax avoidance di atas dapat disimpulkan bahwa tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut James Kessler, tax avoidance dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan. Penghindaran pajak yang diperbolehkan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan usaha yang baik. Yang kedua, bukan semata-mata untuk menghindari pajak. Dan yang ketiga, sesuai dengan spirit. Yang keempat, tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Sementara itu, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki tujuan usaha yang baik. Yang kedua, semata-mata untuk menghindari pajak. Yang ketiga, tidak sesuai dengan spirit. Dan yang terakhir adalah adanya transaksi yang direkayasa untuk menimbulkan biaya-biaya atau kerugian kendati demikian. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tax planning. Tax planning atau perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Tax planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas, namun tidak dipungkiri bahwa istilah tax planning lebih populer dibandingkan dengan istilah tax management. Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia atau manusiawi. Pohan 2013 menyatakan bahwa kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar? Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar? Namun semuanya harus dilakukan dengan itikat baik dengan cara-cara tidak melanggar aturan perpajakan. Perencanaan pajak atau tax planning merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Zain 2007 dalam Pohan 2013 menjelaskan perencanaan pajak atau tax planning sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal. Sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan undang-undang perpajakan maupun secara ada dua jenis tax planning yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah tax planning domestik atau national tax planning, yaitu penghematan pajak ini hanya memperhatikan undang-undang domestik. Jadi, wajib pajak perlu memilih jenis transaksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang berlaku agar mengurangi pajak. Yang kedua adalah tax planning internasional. Penghematan pajak ini tidak hanya memperhatikan undang-undang domestik, tetapi juga memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak dari negara lain yang turut terlibat dalam transaksi. Berikutnya adalah tujuan tax planning. Tujuan tax planning dilakukan antara lain untuk yang pertama memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Yang ketiga, bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur pajak agar dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat untuk menjalankan tax planning. Yang pertama, tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, karena bila melanggar akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal.
lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Yang kedua, tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Dan yang terakhir, masuk akal secara bisnis, karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.